Selamat sore, perkenalkan saya Kirana Nurul Hafza, NPM 6161901083 dari metode numerik B grup 5 akan menjelaskan tentang metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini memiliki konsep dasar, yaitu satu, bertujuan untuk menentukan hampiran akar dari suatu fungsi fx. Nah, yang kedua, metode Newton-Raphson memiliki satu titik awal yaitu x0. Tapi satu titik awal ini memiliki syarat bahwa jika disubstitusi ke fx dan diturunkan, maka f aksen x0 ini tidak boleh sama dengan 0. Ini akan dibahas terkait dengan rumus dan algoritmanya. Lalu yang ketiga yaitu metode ini menggunakan pendekatan garis singgung di titik xn, fxn. Yang berarti hubungannya pasti dengan turunan pertama dari suatu fungsi. Makanya di sini konsep dasar nomor 2 ini muncul f aksen karena hubungannya nanti dengan garis singgung. Metode Newton-Raphson ini memiliki grafik seperti berikut. Nah, maksud dari konsep dasar yang sebelumnya ini dijelaskan dapat dilihat dari grafik berikut yang akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Akar tujuan atau X tujuan yang saya misalkan dengan X. Nah, metode Newton-Raphson ini memerlukan juga gambaran dapat kita atur secara bebas. Misalnya sini. Memiliki koordinat yaitu x0 bagaimana cara kita mencarinya? Yaitu dengan mencari nilai gradien dari titik ini. Cara mencari gradien dari titik ini itu dengan mencari f aksen nolnya, karena gradien itu merupakan turunan pertama dari suatu fungsi. Berarti kita dapat tulis seperti ini kan. Dari gradien ini kita akan membuat garis yang bersinggungan dengan sumbu X. Garis ini juga bersinggungan dengan titik X0, Fx0 tadi. Nah, dari garis gradien ini akan membentuk suatu titik baru yang menjadi titik aproximasi mendekati X tujuan. Yang kita dapat namakan X1 karena setelah 0 kan 1. Lalu untuk mencari nilai X1 ini dapat digunakan rumus Newton-Raphson, yaitu
bagaimana rumus ini? Sebenarnya rumus ini bisa kita dapatkan dengan ini kan dari X1 dan dari X0 ke X1 itu ada selisih ya. Ini kita namakan X0 dari X0 kurang X1 ini jika dipasangkan dengan ini atau sumbunya ini maka akan terbentuk segitiga sekusiku. Sedangkan definisi gradien itu perbandingan antara ordinat dengan absis. Jadi kita bisa tulis gradien sama dengan X0 dan X1 ya. Karena kedua ini memiliki nilai yang sama, maka kita juga dapat menuliskannya seperti ini. Jika dari sini, jika dirapikan, maka akan seperti ini ya. Nanti juga akan membentuk maka setelah didapatkan yang sama dengan rumus ini. Nanti dari X1 ini, jika X1 ini akan dicarikan dari X1 yang nantinya akan membentuk garis baru dan masih baru yaitu X2 dan seterusnya hingga mendekati XT atau dia XT. Jadi di sini kita punya kriteria penggantian dan estimasi kesalahan. Untuk mengetahui kriteria penggantian, kita butuh estimasi kesalahan yang bisa dicari dengan rumus berikut. Dengan XRN, yaitu akar iterasi sekarang, XRO yaitu akar iterasi sebelumnya, dan EA bernilai mutlak karena
kemungkinan menghasilkan nilai negatif. Sedangkan EA harus lebih besar daripada ES, karena jika tidak akan tidak terdefinisi. ES yaitu kriteria penghentian praspesifikasi. Lalu kesalahan pada metode Newton-Raphson yaitu metode tidak dapat digunakan jika titik pendekatan berada pada titik ekstrim. Karena pada titik puncak, f(x) akan bernilai 0 dan menghasilkan fx per f(x) yang tak terdefinisi. Lalu yang kedua, metode ini tergolong memakan waktu dalam penyelesaiannya. Karena jika pendekatannya berada di titik puncak, maka hasilnya akan divergen. Jika titik pendekatan berada di titik puncak, XI harus digeser sedikit dengan menambahkan do, yaitu seperti, jadi XI tambah do. Do ini konstanta agar f(x) tidak sama dengan 0. Algoritma iterasi. Iterasi ini pertama stepnya yaitu menentukan x0 sebagai titik awal, lalu substitusi ke fx, dan tentukan f(x0) dengan syarat f(x0) ini tidak boleh sama dengan 0. Lalu yang kedua, tetapkan x1 sebagai titik potong garis singgung yang melalui x0, fx0 dengan suhu x. Nah, untuk menentukan x1, rumusnya sesuai dengan video saya sebelumnya, yaitu xn plus 1 sama dengan xn per fx0, xn plus 1 sama dengan xn minus fx0 per f(x0) x0. Nah, ini jika dimisalkan xn yaitu x0, maka fx-nya juga fx0. Gunakan juga cara yang sama untuk x2, x3, dan seterusnya, hingga iterasi berhenti. Nah, iterasi dapat dihentikan jika dua iterasi beruntun menghasilkan hampiran akar yang sama atau fx0 sama dengan 0, seperti dalam pembahasan 6.11 yang ada pada slide berikutnya. Nah, berikut untuk pembahasan soal 6.11. Fx ini jika digunakan akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, soal misalkan titik hampiran pertama yaitu 2. Jika x0-nya 2, maka x1-nya x0 dikurang fx0 per fx0 sama dengan 2, dan 2 ini jika substitusi ke fx, maka menghasilkan minus 1,2642 per, jika 2 disubstitusi ke fx, maka akan menghasilkan minus 0,358, yang jika dikalkulasikan akan menghasilkan 0,219. X1 yaitu 0,89, akan menghasilkan 1,213 minus 2,443, dan dikalkulasikan akan menghasilkan 0,7769. Nah, untuk mencari X3 dapat dicari dari X2. X2 yang disubstitusi ke fx dan fx, lalu dikalkulasikan dan mendapatkan hasil 0,8817. Step yang sama
dihentikan di X4 karena hasil iterasi X dan X4 sama, hampir mirip, yaitu 0,817 dan 0,885, maka itu dihentikan di sini. UKB dimisalkan titik kebenaran pertama yaitu benar. Jika S benar, maka satunya yaitu 6 yang akan disubstitusi ke fx dan f aksen x. Nah, 6 ini jika disubstitusi ke f aksen x, fungsi ini akan menghasilkan 0. Makanya untuk di f aksen x itu tidak boleh 0 karena akan menyebabkan hasilnya itu tak terdefinisi. Lalu untuk soal C itu utamanya dimisalkan 8. Jika x0 nya 8, maka x1-nya didapatkan 121,29x1. Dan untuk x2-nya didapatkan hasil seperti ini, didapatkan kalkulasi seperti ini, dan hasilnya ini fitful, yaitu dia titik fx-nya merupakan titik puncak, maka hasilnya fitful. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.